Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan tentunya yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, Sang Pemilik alam semesta, karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayahnya lah, dan juga tak lupa nikmat, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah, kita semua dapat Alhamdulillah. berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi, dan juga bertolabul ilmi. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua selaku pengikutnya dan juga penerima syafaatnya kelak hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Amin. Amin ya rabbal Baik alamin. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung kembali di kelas Akbar ataupun di kelas Tasin Akbar Ramadan 1445 Hijriah di pagi hari ini yang bertepatan dengan tanggal 21 Maret 2024. Dan Alhamdulillah sudah tak terasa sudah seminggu lebih kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita beribadah puasa tentunya. Dan mari kita maksimalkan waktu ataupun momen Ramadan tahun ini dengan segala kegiatan yang positif, yang baik, salah satunya dengan bertawabul ilmi, dengan mengikuti kelas tahsin akbar Ramadan di pagi hari ini. Dan insya Allah untuk kelas ini akan terselenggara dari pukul 8 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu. Dan seperti biasa, Bapak Ibu, mohon bantuan dan kerjasamanya. Nanti selama kelas berlangsung, Gesa mohon izin untuk seluruh peserta untuk mute terlebih dahulu. Mikrofonnya boleh dimatikan terlebih dahulu. Terkecuali nanti jika ada interaksi dengan asatidz kami, mangga nanti boleh dibuka mikrofonnya. Dan nanti jika ada sesi tanya jawab ataupun ada sesi praktiknya, Bapak Ibu boleh gunakan fitur raise hand ataupun angkat tangannya yang ada pada Zoom. Kemudian nanti akan kami panggil, kemudian nanti Bapak Ibu boleh sampaikan ya setelah kami panggil Bapak Ibu ya. Demi kelancaran dari kelas pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, bagaimana sudah siap semua untuk menerima materinya di pagi hari ini? Insyaallah. Alhamdulillah, ya, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah sudah siap semua Bapak Ibu ya. Mari kita luruskan niatnya. Kita mengharap ridho dan juga pahala dari Allah untuk pagi hari ini, untuk bertawabul ilmi. Dan untuk materinya pun sudah kami share di WhatsApp grupnya Bapak Ibu ya. Boleh nanti sambil disaksikan untuk share screen-nya. Dan juga disaksikan juga untuk materinya yang ada di WhatsApp grupnya Bapak Ibu ya. Dan Gesa mau sapa dulu di sini. Untuk asatid kami di pagi hari ini ada Al Ustadz Kurniawan. Assalamualaikum Ustadz Kurniawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Gesa? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat gak Ustadz? Gimana ini sudah siap Ustadz ya untuk memberikan materinya pagi hari ini? Insyaallah siap. Untuk materinya sendiri tadi tentang huruf Qatoah. muqatta'ah ya. Ya. Baik. Sepertinya Bapak Ibu sudah siap, Ustadznya pun sudah siap. Demi kelancaran kegiatan ataupun kajian pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustadz Kurniawan, Gesa persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Semoga Ustadz juga sehat. Saumnya pada hari ini mudah-mudahan masih dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin. Ya, Ibu, Bapak, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini selama
1 jam 30 menit ke depan, saya akan membersamai ibu-ibu untuk dan juga bapak-bapak membahas tentang ayat gharib ya atau ayat asing. Lebih spesifiknya di sini materinya yang akan saya sampaikan adalah tentang huruf muqatta'ah. Mungkin di sebagian ibu ataupun bapak sudah tahu atau sudah mengenal apa itu huruf muqatta'ah. Nah, untuk mengefektifkan waktu yang ada, kita akan langsung saja ke materi. Namun sebelum materi, perkenalkan diri terlebih dahulu, Bu ya. Hewan, saya dari Bandung ya. Lebih tepatnya di daerah Kiara Condong ya. Di sini saya juga bekerja sama dengan share ilmu dari saya. Mudah-mudahan lagi Suaranya tidak kedengaran, Ustadz. ya, Bu. Baik. Saya akan share screen ya untuk materinya dan juga tadi sama admin pun moderator sudah Sampai sambil mau bayar zakat tau? Iya tau? Ya Allah, matiin dulu Yang dulu. lainnya Ribut, Ustaz. Ustadz. Tidak kedengaran, ribut. Mohon maaf ibu-ibu yang loudspeakernya masih. ya, time. Hari ini kita akan membahas huruf muqatta'ah ya. Dan tagline-nya hanya Allah yang mengetahui artinya. Di sini Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Huruf muqatta'ah dalam beberapa tafsir Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara rinci arti atau makna yang dikandung. Namun huruf muqatta'ah ini terkadang ketika kita baca banyak yang kurang tepat bacaannya. Maka sebelum masuk ke ranah yang lebih jauh tentang makna ataupun arti dari setiap huruf-huruf muqatta'ah, maka terlebih dahulu kita harus bisa bagaimana cara membaca huruf-huruf muqatta'ah tersebut. Terlebih lagi, huruf muqatta'ah ini tidak di setiap surat ada, Pak ya. Hanya di beberapa surat tertentu saja. Seperti ketika kita membaca awal surah Al-Baqarah. Nah, di sana ada penulisan huruf di ayat pertama yaitu alif, lam, dan mim. Nah, itu adalah salah satu bagian dari huruf-huruf muqatta'ah, Bu ya, Bapak. Nah, di sini saya sampaikan bagaimana cara yang tepat ya, membaca huruf muqatta'ah. Nah, di sini huruf muqatta'ah sendiri dari sisi definisi ataupun dari sisi arti ya. Kata muqatta'ah sendiri ini berasal dari kata qata'a, Bu ya. Dari kata qata'a yang artinya terputus atau terpisah ya. Kenapa bisa disebut terputus atau terpisah? Nah, karena di dalam penulisan Rasmul Quran ya, tulisan huruf-huruf muqatta'ah ini secara bacaan itu tidak disambung ya, karena di huruf-huruf muqatta'ah ini tidak ada syakal ataupun tidak ada tanda baca seperti harokat fathah, kasroh, dan juga dhammah. Sehingga bunyi vokal A, bunyi vokal I, bunyi vokal U itu tidak dibunyikan di huruf muqatta'ah. Akan tetapi dibacanya sesuai dari bunyi huruf aslinya. Ya, seperti itu. Makanya disebutlah huruf muqatta'ah yaitu terpisah ya secara bacaan. Seperti alif lam mim ya, tidak dibaca alima, tidak dibaca aluma, tidak dibaca alama karena tidak ada harokat. Tapi ikutilah baca sesuai dengan karakter atau suara huruf aslinya. Kalau alif dibaca alif, kalau lam dibaca lam, kalau mim dibaca mim. Seperti itu. Dan terkadang juga huruf muqatta'ah ini disebut dengan fawatihus suwar ya. Apa itu fawatihus suwar ya?
kata fawatihus suwar ini tersusun dari dua susunan kata, yaitu fawatih dan aswar. Kalau fawatih ini jamak dari kata fataha yang artinya terbuka atau pembuka, ya. Sedangkan kata suar ini jamak dari kata surat, ya. Maka kalau kita susun, ya, dan artikan kata fawatihus suwar ini adalah huruf-huruf pembuka di awal surat. Karena huruf muqatta'ah ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu di awal ayat. Tidak pernah terjadi, ya, dan selama ini itu huruf muqatta'ah di tengah ataupun di akhir ayat. Pasti huruf muqatta'ah itu di awal ayat. Baik itu awal ayat yang pertama atau awal ayat yang kedua, ya. Jadi bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung ya Ibu. Silakan di silent dulu ya supaya mendapatkan materinya yang maksimal Bu ya. Ya, saya lanjutkan. Di sini disebut dengan fawatihus suwar karena ya huruf-hurufnya itu diletakkan di awal bacaan atau awal ayat, ya. Jadi sebagai ayat-ayat atau huruf-huruf pembuka. Seperti tadi yang saya sebutkan alif lam mim, ya. Ada juga toha, ya. Lalu ada nun, lalu ada juga sod, ya. Dan itu masih banyak lagi, ya. Cuman dia tidak diletakkan di setiap surat. Makanya disebutlah dengan ayat gharib. Apa itu ayat gharib? Ayat gharib itu ayat asing, di mana ayat-ayat ini diletakkan di surat-surat tertentu saja, tidak di setiap surat. Tidak seperti pembahasan huruf mad, pembahasan gunnah, itu hampir di setiap surat ada. Tapi terkhusus untuk huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar ini hanya diletakkan di beberapa surat tertentu saja. Dan bahkan kalau kita membaca tafsirnya, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, ataupun tafsir-tafsir klasik sampai tafsir modern seperti tafsir yang di Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ya, dalam tafsirnya itu rata-rata maknanya itu wallahu a'lam bishawab. Jadi hanya Allah lah yang mengetahui makna dari huruf muqatta'ah tersebut, ya. Saking dalamnya, ya, dan tidak sampainya akal kita terhadap makna yang dikandung oleh huruf muqatta'ah. Maka di sini minimal kita tahu cara membaca bagaimana huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar tersebut. Ya, selanjutnya pembagian huruf muqatta'ah. Nah, di sini pembagian huruf muqatta'ah dalam kitab apa namanya ya? Salah satu kitab ilmu tajwid, ya. Huruf muqatta'ah itu berjumlah 14 huruf yang dikumpulkan dalam kalimat silhu suhairon man qata'ka. Jadi ada 14 huruf. Huruf shad, huruf lam, huruf ha besar, huruf sin, huruf ha kecil, huruf ya, huruf ro, huruf alif, huruf mim, huruf nun, huruf o, huruf lo, huruf ain, dan huruf kaf. Jadi semua huruf tersebut ada 14 huruf dan dikumpulkan dalam kalimat silhu suhairon man qata'ka. Nah, dari 14 huruf tersebut, maka dibagi lagi ke dua bagian. Ada yang disebut dengan kam asal nakos, dan yang kedua ada yang disebut dengan hayun tohirin, ya. Nah, dari pembagian ini ada perbedaan cara membaca, ya. Untuk kam asal nakos, ya, itu dalam penulisannya, ya, di Rosmul Quran atau di Mushaf Al-Quran itu biasanya ditandai dengan tanda alis, ya, di atas huruf ya, yang menunjukkan bahwa panjang dari huruf muqatta'ah itu harus dibaca dengan panjang kadar 6 harokat, ya.
kecuali huruf ain. Huruf ain ini bisa dibaca ya, boleh 4 harokat. Tapi huruf yang lainnya itu harus dibaca dengan bacaan 6 harokat. Tandanya adalah tanda alis. Seperti di surat Al-Qalam yang nun. Ya, itu nunnya kalau Ibu perhatikan ada tanda alisnya. Maka bacaannya harus dibaca 6 harokat, tidak boleh kurang. Ya, harus dibaca 6 harokat. Gitu. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan Hayyun Tohirin. Nah, untuk Hayyun Tohirin, ya ini ada 6 huruf. Ha, Ya, Po, Ha, Ro, ya, dan Alif. Ya. Jadi untuk Hayyun Tohirin ini semuanya ditulis tanpa tanda alis. Kalau di mushaf Indonesia biasanya ditandai dengan fathah berdiri. Di mana fathah berdiri ini adalah ciri dari panjang 2 harokat. Sedangkan kalau kita melihat atau membuka mushaf Madinah, maka di sana tidak ada tanda harokat apapun. Ataupun kita sebut polos, ya. Polos dari harokat. Tapi bukan berarti itu tidak dibaca, tapi bacalah dengan panjang 2 harokat. Makanya untuk memudahkan di mushaf Indonesia, biasanya ditandai dengan tanda fathah berdiri. Begitu. Ya. Kecuali alif. Kalau alif ini dibaca pendek ya. Jadi tidak dibaca A tapi dibaca alif ya, dan alifnya juga tidak panjang, cukup baca alif saja. Seperti di kalimat alif lam mim itu kan dibacanya alif saja ya. Begitu. Jadi ada 2 pembagian, ada yang masuk ke kam asal nakos panjangnya 6 harokat ditandai dengan tanda alis. Ada juga yang masuk ke pembagian hayyun tohirin yang ditandai dengan fathah berdiri atau tidak adanya tanda alis. Baik, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya setelah kita tahu ya dari pembagian huruf-huruf tersebut, maka selanjutnya kita akan coba mempraktekkan bacaan-bacaan yang ada di Al-Quran tentang huruf-huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar. Yang pertama, di sini ya, huruf muqatta'ah ini ada yang tersusun dari satu susunan huruf ya. Pertama ada yang diletakkan di surah Qaf ya. Penulisannya atau hurufnya adalah huruf Qaf. Nah, Ibu perhatikan di share screen yang saya tampilkan, di sini cara membacanya karena huruf Qaf ini ditandai dengan tanda alis di atasnya, maka di sini kita panjangkan dengan panjang 6 harokat. Setiap huruf ya, setiap huruf itu mengandung ejaan baca 3 susunan huruf ya. Yang dimaksud saya baca ejaan itu seperti kalau dalam bahasa Indonesia ketika kita mengucapkan huruf D. Nah, ketika kita mengucapkan huruf D, maka yang keluar dari ejaan huruf D sama E. Begitupun dengan huruf B, B sama E. Nah, dalam bahasa Arab juga atau dalam bahasa Al-Quran juga sama. Huruf Qaf itu tersusun dari ejaan 3 huruf, yaitu huruf Qaf, huruf alif, dan huruf fa. Maka ketika diucapkan ada bunyi fa sukun, ya, ada bunyi fa sukun. Contohnya, Qaf, ya, seperti itu. Jadi panjangkan di sini dengan panjang 6 harokat dan diakhiri dengan suara fa sukun. Saya ulang. Qaf. Begitu, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, huruf kedua yang masih tersusun satu huruf yaitu ada di surat Shad. Nah, huruf muqatta'ahnya adalah Shad, ya. Nah, kalau Ibu perhatikan di sini di Shad ya, Shad itu juga tersusun dari 3 huruf, huruf Shad, huruf alif, dan huruf dal. Maka di sini panjangkan suara so-nya. Jangan dulu diikuti huruf dal. So-nya panjangkan 6 harokat, lalu diikuti dengan suara dal sukun. Ya. Maka
di sini karena dal sukun ini mempunyai sifat qalqalah, keluarkan suara qalqalahnya di akhir setelah memanjangkan panjang 6 harokat. Contohnya qad. Nah, seperti itu ya. Dan ini memang harus ada suara qalqalahnya karena di sana ada suara dal sukun. Saya ulang. Qad. Seperti itu. Lalu yang ketiga ya, yaitu yang ada di surah Al-Qalam ya, yaitu huruf muqatta'ahnya huruf nun. Nah, di sini huruf nun juga sama tersusun dari 3 huruf, nun, wawu, dan nun. Maka panjangkan nunnya 6 harokat. Contohnya nun. Nah, seperti itu. Saya ulang saya lagi. Nun. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, setiap huruf itu beda-beda. Ada yang dikolok-kolakkan, nanti juga ada yang diikhfakan ya, ada yang digunakan tergantung susunan hurufnya. Nah, kalau yang di sini ya untuk huruf qaf itu diakhiri dengan huruf fa sukun, huruf shad diakhiri dengan dal sukun dan keluarkan pantulannya. Dan yang ketiga yaitu huruf nun ya, panjangkan juga sama dengan huruf qaf dan huruf shad dengan panjang kadar 6 harokat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak monoton dan tidak terasa ngantuk, ya kita langsung praktek ya, kita langsung praktek sambil jalan saja ya, tidak menunggu sampai beres sambil jalan ya. Silakan di sini disambil juga sama moderator ya. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau coba membaca salah satu dari ketiga huruf tersebut ya. Nah, saat ini sudah ada beberapa orang nih yang mengangkat tangannya nih. Ya, alhamdulillah. Sesuai dengan urutan saja ya Ustadz ya, yang sudah Ya, angkat tangan duluan. Di sini ada atas nama Ibu Nur Sapitri. Maka ya, Ibu Nur Sapitri boleh di-unmute silakan. terlebih dahulu. Ya, dihidupkan aja mikrofonnya Bu ya, Ibu Nur Sapitri. Assalamualaikum Ibu Nur Sapitri. Suaranya belum terdengar ya Ibu? Ya, halo Ibu. Mungkin mikrofonnya lupa di unmute. Kalau begitu kami lewat terlebih dahulu ya. Boleh masuk dulu untuk atas nama Ibu Dewi Puspitasari. Siap, Ustaz. Nah, Bu Dewi ya. Ibu Dewi dari mana Ibu? Dari Tasikmalaya, Ustaz. Oh, Masya Allah, masih sejauh barat ya sama saya. Iya. Ya, Ibu Dewi, silakan Ibu membaca huruf muqatta'ah yang ada di surat Qaf ya. Silakan. Siap. Nah, Ibu di sini eh, masih kurang panjang ya, kadar panjangnya baru sampai 5 harokat, tambah lagi sampai 6 ya. Ya, siap, Ustaz. Bismillah. Qaf. Ya, sip seperti itu, Bu ya. Alhamdulillah. Baik, cukup ya seorang satu supaya yang lain juga kebagian ya, Bu ya. Makasih Bu ya, Bu Dewi dari Tasikmalaya. Ya, selanjutnya siapa lagi Kang? Bisa masuk Pak Ustadz? Ya, Mohon ditunggu Ibu ya. Ini sudah ya. ada antrian untuk raise hand-nya, untuk angkat tangannya. Selanjutnya ada Ibu Endang Susilowati. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ibu Endang dari mana Ibu? Banyuwangi, Ustadz. Wah, Masya Allah Timur. dari Banyuwangi, Jawa ya. Iya, Ibu silakan dibaca ya, yang ada di surah Shad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sod. Ya, baik. Alhamdulillah, mumtaz Bu ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih ya Bu Endang ya. Sama-sama. Ya, selanjutnya silakan. Baik, terakhir ada Ibu Titi atau Ummu Khodri. Baik.
Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana, Ibu? Saya dari Bogor Ustaz. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Dari Bogor, Bu ya. Baik, Ibu Nah, membaca yang surah Al-Qalam, Bu ya. Al-Qalam Silakan. yang bawah ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Iya, taib. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini ibu-ibu luar biasa ya, semuanya bisa membacakan huruf-huruf muqatta'ah dengan baik dan benar ya. Ya, taib. Karena sudah ada yang mewakili dan di sini huruf muqatta'ah banyak ya, mudah-mudahan yang lain juga bisa ikut berpartisipasi. Jadi, saya rasa kita cukupkan dulu untuk ketiga huruf tersebut ya, Bu ya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf selanjutnya, Bu ya. Nah, boleh raise hand-nya diturunkan kembali, Bu ya. Baik. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke huruf muqatta'ah yang tersusun dari susunan dua huruf, ya. Di sini ada yang terletak di surah Toha dan yang kedua ada di surah An-Naml, ya. Sebenarnya ini ada 4 surat ya, ada 4 surat, tapi saya di sini tampilkan 2 dulu, nanti 2 lagi menyusul ya. Nah, untuk Toha di sini karena ditandai dengan tanda fathah berdiri, baik huruf to-nya dengan huruf h-nya, maka ini menunjukkan panjangnya 2 harokat saja, ya. Oleh karena itu, jadi panjangnya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, ya. Contohnya seperti ini, Toha, ya. Saya ulang, Toha, seperti itu. Nah, itu untuk Toha. Selanjutnya, ya, di sini adalah tosin. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk tosin, ya, to-nya ini panjangnya 2 harokat karena ditandai dengan tanda fathah berdiri. Lalu sin-nya di sini ditandai dengan tanda alis, ya. Maka ini menunjukkan panjang 6 harokat. Dan suara sin di sini diikuti dengan suara nun sukun, ya. Contohnya tosin, ya. Jadi panjangkan dulu suara si-nya, baru setelah sampai panjang 6 harokat, baru masuklah ke suara nun sukun, ya. Saya ulang, tosin, begitu, ya. Baik. Ya, selanjutnya ya, masih di susunan 2 huruf, yaitu yang keenam adalah huruf atau yang ketiga huruf Yasin. Nah, ini yang sering dibaca ya oleh semuanya ya di tiap malam Jumat biasanya. Nah, di sini huruf Yasin harus benar bacanya. Jangan sampai huruf Yasin itu dibaca Yasin wal Qur'anil Hakim, ya. Padahal di sana ada huruf sin yang panjangnya 6 harokat, ya. Hati-hati ya. Di sini huruf nya dengan fathah berdiri, ya, berarti panjangnya 6 harokat. Lalu sinnya karena ada tanda alis maka dipanjangkan 6 harokat. Dan ini sinnya sama dengan tadi tosin, ya. Contohnya Yasin, begitu. Lalu yang selanjutnya, ya, yang keempat di susunan 2 huruf, ini ada hamim. Hanya 2 harokat, ditandai dengan fathah berdiri, dan mimnya ini ada tanda alis, maka panjangkan 6 harokat, ya. Dan hamim ini tersebar di beberapa surat, tidak satu surat. Kalau dari tadi kan satu surat. Kalau hamim ini tersebar di beberapa surat, ya. Pertama ada di surat Ghafir, kedua di surat Fussilat, ketiga di surat Al-Qura, keempat ada di surat Az-Zuhruf, kelima di surat Ad-Dukhan, lalu keenam ada di surah Al-Jasiyah, dan ketujuh ada di surah Al-Ahqaf, ya. Baik. Contoh bacaannya di sini Hamim.
Mim. Gitu ya. Jadi panjangkan 2 harokat haknya dan mimnya dipanjangkan 6 harokat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke sesi praktek kembali ya. Jadi disiapkan dan turunkan dulu raise hand-nya, baru setelah itu dilanjutkan ya. Baik, silakan Semangat nih dimulai dari Ustadz, banyak sekarang yang ya. raise hand. Mungkin sambil menunggu, boleh diselingi satu pertanyaan dulu Ustadz, karena ada pertanyaan yang masuk di kolom chat Boleh, juga nih. silakan. Oke. Assalamualaikum Ustadz, Afwan, izin bertanya. Ini pertanyaan dari Ibu Nuri Sumira. Huruf Ya. muqatta'ah di awal surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu huruf alif lam mimnya. Di Quran Indonesia ada tanda tasdidnya, sedangkan di Quran Madinah tidak ada tasdidnya. Kalau itu hukumnya sama harus dibaca gunahnya. Maaf, Anda sedang dalam perjalanan. Ya. Baik. Mangga, Ustaz. Terkait sudah kan Sudah. pertanyaannya? Sudah, Ustaz. Ya. Dari Ibu siapa tadi? Ibu Nuri. Nah, dari Ibu Nuri ya. Nah, terkait pembacaan huruf muqatta'ah yang ada di surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, memang ini ada perbedaan kalau kita lihat antara mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah. Kalau di mushaf Indonesia, memang benar di sana ditandai dengan adanya tanda tasdid di huruf mim, ya, baik di surah Al-Baqarah ataupun di surah Ali Imran. Tapi kalau kita lihat di mushaf Madinah, maka tanda tasdid itu dihilangkan, ya, dihilangkan. Nah, ini adalah perbedaan rosmul atau penulisan Al-Qur'an, ya, antara Madinah dengan Indonesia. Kenapa di Madinah tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya. Kemungkinan besar ya di sini husnuzonnya orang-orang Madinah itu sudah tahu bahwa di sana ada pengucapan dengan kadar gunah ketika masuk ke mim, ya. Jadi tidak perlu ada penambahan mim tasdid begitu. Sedangkan kalau di mushaf Indonesia, kenapa diberi tambahan dengan tanda tasdid? Karena khawatir orang Indonesia tidak membaca dengan gunnah ketika masuk ke mim. Begitu, ya. Nanti kita akan coba praktekkan ya, karena ini alif lam mim ini susunan dari 3 huruf ya. Dan sekarang baru masuk yang 2 huruf. Insya Allah nanti kita akan coba praktekkan pembacaan huruf-huruf muqatta'ah yang tersusun dari 3 huruf. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz. Mari kita masuk ke untuk sesi praktiknya. Di sini sudah banyak juga yang raise hand. Untuk Ya. yang pertama, Gesa mau kasih kesempatan untuk Ibu Fadila Rahma. Ya. Ya, Ya Ibu. Ibu dari mana Ibu? dari Goa, Sulawesi Selatan. Masya Allah. Luar pulau ya Bu ya. Masya Allah. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan kita. Ya baik Ibu. Ibu silakan membaca huruf muqatta'ah di surah Toha Bu ya. Silakan. Bismillah. Toha. Nah, di sini Ibu ada yang perlu kita perbaiki ya. Dari pengucapan haknya. Kalau toknya itu sudah masuk kadar 2 harokat, tapi haknya itu kelebihan ya. Karena di sini tandanya fathah berdiri dua-duanya, maka Ibu cukup bacakan dengan kadar panjang 2 harokat saja. Toha. Gitu Bu ya. Coba sekali lagi. Toha. Toha. Nah, seperti itu Bu ya. Hati-hati jangan sampai kepanjangan. Jadi kita harus lebih teliti dari melihat tanda yang ada di huruf tersebut. Barakallahu Oh iya, fikum. makasih. Ya, Makasih ya, syukron. ya sama-sama. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya. Ada atas nama Ibu Uyan Laisa. Nah, Ibu Iya, Uya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dari mana Ibu? Di Jakarta, Ustadz. Wah, Masya Allah, semangat sekali Bu ya. Alhamdulillah. Baik Alhamdulillah. Ibu. Silakan Ibu membaca ya yang ada di surah An-Naml Bu ya. Silakan. Tosi.
Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Mumtaz Bu ya. Syukran. Alhamdulillah ya. Jadi nanti tadarus pun tidak akan lupa ya kalau ketemu dengan huruf-huruf muqatta'ah insya Allah ya. Baik, masih ada dua huruf lagi yang bisa kita praktekkan ya. Ya, silakan Kang. Siapa lagi? Baik, selanjutnya atas nama Ibu Kamila Hayyun. Ya, Ibu Kamila, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana Ibu? Dari Medan Ustadz. Wah, Masya Allah, dari Medan, Sumatera Bu ya. Ya, Iya, Ustadz. Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan kita. Tapi silakan Ibu dibacakan di surah Yasin Bu ya, huruf muqatta'ahnya. Yasin. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Syukran Ustadz. Ya, Taib, Afwan. Taib, makasih ya, barakallahu fikum untuk Ibu Kamilan di Sumatera ya, Medan. Selanjutnya Iya, satu Ustadz. orang lagi, silakan Kang. Baik, untuk saat ini satu orang terakhir atas nama Ibu Witria. Ya, Ibu Witria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana Ibu? Saya dari Bandung, Wah, Masya Allah, Bandungnya di mana Ibu? di Antapani. Wah, deket ya. Dekat saya di Kircon nih, Bu ya, dekat. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Ibu silakan. Ibu membaca Hamim. Ya, ini ada tersebar di beberapa surat ya. Semuanya Ya. juga sama diawali dengan Hamim. Ya, Ibu tinggal langsung praktek aja yang ada di share screen, Bu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu fikum, Bu ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi bacaannya untuk kedepannya juga, karena di sini tersebar di beberapa surat ya. Baik, Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali ya ke huruf-huruf muqatta'ah yang tersusun dari 3 susunan huruf ya. Baik. Nah, di sini ya ada di poin 8 ya atau poin pertama di 3 huruf alif lam ro ya. Kalau kita lihat dari susunan hurufnya, ini alifnya polos tanpa ada harokat apapun, maka bacalah alif itu dengan bacaan alif saja ya. Begitu. Lalu kedua, ada huruf lam yang ditandai dengan tanda alis. Nah, maka ini menunjukkan panjang 6 harokat. Lalu yang ketiga ada huruf ro yang ditandai dengan tanda fathah berdiri. Maka itu menunjukkan panjang 2 harokat. Adapun cara membacanya, di sini saya akan contohkan ya cara membacanya. Dan juga di sini alif lam ro ini tersebar di beberapa surat. Ya, ada yang di surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat Ibrahim, dan surat Al-Hijr. Ya, baik. Saya akan contohkan sekarang cara bacanya. Alif lam ro. Nah, hati-hati ro-nya ya, jangan sampai kepanjangan ya. Di sini ro-nya 2 harokat. Saya ulang. Alif lam ro. Nah, begitu. Itu cara baca alif lam ro. Selanjutnya, sekarang cara membaca alif lam mim ya. Nah, di sini alifnya polos dibaca alif, lamnya ditandai dengan tanda alis, panjangkan dengan panjang 6 harokat. Lalu di sini mimnya diberi tanda tasdid. Nah, tambah guna. Jadi setelah ketika huruf lam masuk ke mim, Ibu perhatikan di samping alif lam mim warna merah, di sana ada cara membaca ya. Alif lam. Nah, kenapa tadi makanya kenapa ada tanda tasdid? Nah, Ibu perhatikan pengucapan atau ejaan huruf lam itu diakhiri dengan suara mim sukun. Lalu bertemu dengan mim ya di depannya. Maka di sini terjadi yang disebut dengan idgham mimi ya. Maka setelah memanjangkan 6 harokat, tahan suara mimnya selama 2 harokat. Lalu setelah itu baru mimnya panjangkan 6 harokat.
Ya, karena di sana mimnya ditandai dengan tanda alis. Dan alif lam mim ini tersebar di beberapa surat juga. Pertama ada di surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Al-Rum, Luqman, dan As-Sajdah. Baik, cara membacanya saya akan contohkan. Alif lam mim. Nah, biasanya problem atau kesalahan yang terjadi ketika pengucapan alif lam mim adalah tidak adanya guna, ya, tidak adanya guna. Contoh kesalahannya seperti ini. Alif lam mim. Padahal di sana ada tanda tasydid. Begitu, ya, maka tahan dulu. Alif lam, seperti itu. Ya. Baik, dua dulu ya, karena ini perlu apa namanya latihan langsung ya. Ada ini yang 3 huruf ini ada 4 huruf muqatta'ah ya. Kita latih aja langsung 2 huruf ini ya. Baik, ibu ataupun bapak silakan. Oh sudah ada ya, sudah ada yang raise hand. Sudah langsung, sudah. Ya, Tadi Masya ada yang Allah. langsung di kolom komentar ataupun di kolom chatnya juga langsung bertanya, Pak Ustadz gimana nih nafasnya nih katanya. Apalagi yang alif lam mim kan Ah, cukup panjang ya nih. betul. Ada tips and triknya nih sebelum di tes nih Ustadz, ada nggak? Gimana? Ada tentu ya, ada terkait dengan nafas, Bu ya. Terkait dengan nafas. Ini nafas ini emang masalah yang krusial ya di kita ini, apalagi di Indonesia ya. Terkait dengan nafas ini, ada sedikit tips ataupun cara memanjangkan nafas. Ini bukan hanya terkait pembacaan huruf muqatta'ah saja, bisa jadi juga masuk ke ayat-ayat yang kategorinya tersebut disebut ayat panjang seperti yang ada di surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, itu surat-surat yang rata-rata tiap satu ayat itu agak panjang ya, maka perlu nafas yang juga panjang begitu. Nah, tips dari saya ketika nafas ibu terasa pendek ya, maka di sini ada cara mengatur nafas ya. Kan nafas itu ya yang saya ketahui ya, itu ada nafas yang diambil dari dada ya, ada yang diambil dari perut. Nah, kalau ingin Bapak ataupun Ibu nafasnya lebih panjang dari biasanya, maka ambillah pernapasan perut. Jadi ngambilnya dari hidung ya, ditarik dari mulai perut ya. Nah, jadi ada persiapan ya, ada persiapan ya. Setelah itu baru baca dan keluarkan sedikit-sedikit ketika membaca. Begitu ya. Itu tipsnya. Jadi pakai pernapasan perut ya. Jadi diambil dari perut baru baca ya. Biasanya itu eh, kalau biasanya pendek itu akan nambah durasi panjangnya yang biasanya mungkin panjang nafasnya itu bisa bertahan 5 sampai 7 detik, tapi kalau mengambil dengan pernapasan perut itu bisa menambah 2 sampai 3 detik ya nafasnya insya Allah. Dan itu saya sudah coba praktekkan. Dan kedua, tips yang kedua, selain itu ibu atau bapak ketika membaca harus tenang, harus tenang. Makanya kan dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartilan. Jadi Al-Quran itu baca dengan bacaan tartil. Salah satu makna tartil itu adalah ihtiyat, ya, berhati-hati dalam membaca. Nah, yang namanya hati-hati biasanya itu pelan-pelan, tidak tergesa-gesa gitu. Jadi ada 2 tips, Ibu bisa atur dengan pernapasan perut, dan yang kedua tenang ketika membaca. Ya, barakallah, mudah-mudahan bisa menjawab. Masya Baik. Allah. Sudah dikasih tips and triknya berarti Ustadz ya. Nah sekarang Ya, betul. sudah ada yang raise hand juga nih untuk berlatih untuk 2 potongan ayat tadi. Yang pertama atas nama Ibu Yuli Bursidi dari Batal. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Silakan Ibu membaca yang alif lam ro ya, Bu ya. Silakan. Insyaallah Ustaz. Bismillah. Alif lam ro. Ya, tim ya. Di sini saya akan sedikit diperbaiki Bu ya dari pembacaan kalimat Ibu tadi.
Di sini Ibu yang kurang adalah lamnya. Lamnya masih kebaca pendek ya. Jadi langsung alif lam, malah ada terjadi gunah di sana ya. Maka Ibu perbaiki la-nya, panjangkan, jangan langsung bibirnya rapat. Terbuka dulu untuk pengucapan la. Alif lam ro ya. Coba Bu sekali lagi. Alif lam ro. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya. Syukran Ustaz. Yes. Afwan. Ya, selanjutnya satu orang lagi. Baik, untuk berikutnya ada Ibu Rina. Ya, Ibu Rina dari Assalamualaikum mana, Bu? Ustaz. Dari Waalaikumsalam Kota warahmatullahi. Bandung. Oh, dari Parahyangan, Bu. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah bisa bergabung dan silaturahmi dengan kita, Bu ya. Baik, Ibu membacakan yang alif lam mim, Bu ya. Silakan. Alif lam Ya, Afwan, Bu ya. Ibu boleh ulang sekali lagi, tadi suaranya mengecil ya, mikrofonnya. Coba sekali Oh lagi. iya Pak Ustaz. Alif lam Iya, baik. Alhamdulillah ya. Itu sudah Tunun Pak tepat Ustaz. ucapannya, Bu ya. Alhamdulillah. Tinggal nanti diterapkan ketika membaca Al-Quran, karena ini tersebar di beberapa surat seperti tadi Alif Lam Ro ya, tidak hanya di satu surat saja. Baik, Tunun Pak Ustaz. bagi Bapak ataupun Ibu ya, sama-sama Ibu ya. Kita ke dua huruf muqatta'ah lagi ya. Kita cukupkan dulu untuk praktiknya. Kita akan latih di dua huruf muqatta'ah yang tersusun dari 3 huruf juga. Nah, selanjutnya ini masih 3 huruf, yaitu to, sin, mim. Ini ada di 2 surat, ada di surat Asy-Syu'ara dan satu surat lagi surat Al-Qasas. Ya, cara membacanya di sini kalau kita lihat huruf to-nya, Ibu panjangkan 2 harokat karena tandanya fathah berdiri. Lalu huruf sin karena di sini ada tanda alis, maka panjangkan dengan panjang 6 harokat. Nah, Ibu lihat ya, ataupun Bapak di cara membaca kolom sebelah kanan ya, yang warna hitam. Nah, di sana huruf sin, maka panjangkan si dulu ya. Jangan ada suara nun. Kenapa? Karena di depan ada suara mim. Nah, ketika nun sukun bertemu mim, maka ini terjadi hukum idgham, di mana suara nunnya tidak dibaca. Yang dibaca adalah suara mimnya. Dan mimnya juga ditandai dengan tanda tasdid, di mana harus ditahan selama 2 harokat. Jadi setelah memanjangkan suara si 6 harokat, ikuti dengan suara mim bertasdid. Ya, selama 2 harokat. Lalu setelah itu, barulah mimnya panjangkan 6 harokat karena ada tanda alis juga. Ya, baik. Saya akan coba contohkan cara membacanya. Ya, silakan Ibu ataupun Bapak diperhatikan dengan baik. Ya. Tosim mim. Ya, saya ulang saya lagi ya. Silakan disimak dengan baik. Tosim. Begitu ya. Baik. Itu untuk to, sin, mim. Ada di surah As-Syu'ara dan juga surah Al-Qasas. Selanjutnya, sekarang ain, sin, qaf ya. Ada di surah Asy-Syura. Nah, ini khusus untuk surah Asy-Syura bisa dicek sendiri sama Ibu di mushaf Al-Qur'annya. Ini ada 2 huruf muqatta'ah. Pertama, di ayat pertama ada hamim, baru ayat keduanya ain, sin, qaf. Ini double huruf muqatta'ah ya. Dan cuma satu-satunya double huruf muqatta'ah ini yaitu hanya ada di surah Asy-Syura ya. Begitu. Baik. Di sini ainnya ini bisa 6 bisa 4 ya, bisa 6 bisa 4. Cuman di sini saya akan ngambil 6 saja supaya rata, tapi kalau Ibu ataupun Bapak nanti kesulitan dengan nafas ya, silakan boleh diambil dengan panjang 4 harokat.
Nah, ai di sini ain bacalah dengan ai dulu, Buya atau Pak. Ai 6 atau 4 harokat. Lalu di sana kan huruf ai ada nun sukunnya. Lalu bertemu dengan suara sin. Maka terjadi hukum ikhfa. Ya. Maka setelah memanjangkan 4 sampai 6 harokat suara ai-nya, lalu tambah dengan suara dengungan ikhfa. Suaranya terdengar seperti suara Pak ya. Nah, tahan selama 2 harokat, lalu barulah masuk ke suara sin. Tapi sin juga nunnya jangan dibaca, karena di depannya bertemu dengan qaf. Sama seperti nun ketemu sin, terjadi hukum ikhfa. Jadi setelah memanjangkan si 6 harokat, ikuti dengan suara ikhfa, dengungan ikhfa 2 harokat. Barulah setelah itu masuk ke suara qafnya ya dengan panjang 6 harokat. Ya, jadi di sini semuanya ditandai dengan tanda alif ya. Cuman huruf ain boleh dibaca dengan kadar panjang 4 harokat. Baik. Kalau gitu langsung saya akan contohnya kan dengan cara membacanya ya. Ain sin yo ya. Sekali lagi, hati-hati ikhfanya ya. Hati-hati ikhfanya. Ai yo sin yo of ya. Baik. Seperti itu ya. Jadi hati-hati ikhfanya karena ini banyak yang secara pengalaman banyak yang terlewat ikhfanya. Ya, jadi hati-hati di ikhfanya atau jangan sampai langsung ikhfa. Ada yang membaca juga aing. Nah, hati-hati tidak langsung aing ya, tapi panjangkan dulu madnya 6 atau 4 harokat untuk aingnya ya. Baik. Ya, di sini sudah ada yang raise hand yang sudah banyak angkat tangan. Kita Sudah langsung aja banyak ke sesi Ustaz. latihan. Ya, silakan Kang. Langsung, Siap. baik Ya. untuk yang pertama ada Bunda Ida. Bunda Ida. Halo, Bunda Ida. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Alhamdulillah Ya, bisa silaturahmi dengan kita, Bu ya. iya. Silakan Ibu membacakan untuk to sin mim ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Ya, Taib. Di sini ada sedikit yang perlu saya perbaiki, Bu ya. Dari pengucapan huruf sin dan huruf mimnya, Ibu di sini masih kadarnya baru 4 harokat, Bu ya, baik untuk sinnya ataupun mimnya. Silakan Ibu ulang kembali dengan menambah kadar 2 harokat lagi jadi 6 harokat, Bu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Taib. Masih ada satu lagi yang kurang, Bu. Di sini ada non sukun bertemu mim tasdid, Bu ya. Ibu baru eh, terpenuhi idgomnya, ya. Belum gunanya. Pertama ditahan dulu setelah masuk sin mim. Ya, Kurang siap. ditahan aja, Bu ya. Sekali lagi, Bu. Saya ulang. Ya. Qasim. Iya, barakallah fikum. Alhamdulillah. Masya Allah. Makasih, Bu ya. Ya. Ya, Dave. Selanjutnya, Kak. Satu orang lagi. Satu orang lagi, mangga untuk Ibu Popon. Bismillah. Ah. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, Dave. Ibu Popon dari mana, Ibu? Dari Cibiru, Bandung, Pak Ustadz. Oh, Cibiru. Deket ya, Cibiru. Sama dengan tadi Antapani, masih Bandung. Alhamdulillah bisa gabung sama kita, Bu ya. Silakan, Ya. Ibu, dibaca yang Ain Sinkop, Bu ya. Ain sin qaf. Wah, Masya Allah. Ini sudah mumtaz, Bu ya. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Ya, barakallahu fikum, Bu ya, untuk bacaannya. Baik, ya.
Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya belum mendengar dari Bapak ya dari tadi ya, dari Ibu kebanyakan. Kebanyakan Ya. memang biasanya ibu-ibu nih. Bapak-bapaknya malah Ya, pada malu-malu nih. ya, ya nggak apa-apa. Yang penting Nanti untuk semangatnya latihan berikutnya, lebih San. banyak. Ya, Taib. Ya, kita lanjutkan dulu ya, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan diturunkan aja dulu raise hand-nya ya. Kita akan lanjutkan dengan yang susunan dari 4 huruf ya. Pak Ustadz, Punten sebelum melanjutkan, kebetulan ini ada Ya, pertanyaan juga nih ya, di silakan. tengah-tengah di kolom chatnya atau kolom komentarnya. Ada Ya. atas nama dari Ibu Yani Mulyani. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah setiap huruf muqatta'ah bisa dibaca dengan panjang 4 harakat dan juga 6 harakat? Terima kasih penjelasannya. Ya, Taib. Dari Ibu siapa tadi, Kang? Ibu Yani. Bu Yani, ya. Baik Ibu Yani. Apakah bisa dibaca 4 atau 6 ya? Secara umum mungkin ya untuk seluruh huruf muqatta'ah. Nah, jadi di sini yang saya sudah pelajari ya dari beberapa guru untuk huruf muqatta'ah ini ya yang dibaca 6 harokat itu yang diberi tanda alis ya. Jadi setiap ada tanda alis pada huruf muqatta'ah itu panjangnya 6 harokat. Nah, ada pengecualian. Nah, untuk huruf ain ini spesial ya. Spesial. Bisa dibaca dengan kadar lebih pendek dari 6 harokat, yaitu 4 harokat ya. Tapi huruf yang lain, yang tanda alis lain selain huruf ain, itu harus 6 harokat, tidak boleh kurang ya. Sedangkan yang tidak diberi tanda alis, atau kalau di Mushaf Indonesia ditandai dengan fathah berdiri, maka ini panjangnya 2 harokat saja. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kecuali huruf alif, itu dibaca alif saja. Begitu Bu ya? Baik, mudah-mudahan bisa menjawab. Barakallahu fikum. Baik, Ustadz, terima kasih Ya, atas sama-sama. penjelasannya. Ya, ada lagi Kang? Mungkin sementara itu dulu, Ustaz. Nanti Ya, kita buka baik. lagi untuk sesi tanya jawabnya langsung. Ya, baik. Maka dilanjut Ustaz untuk materinya. Ya, sekarang Ibu Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke susunan 4 huruf ya. Yang pertama di sini ada alif, lam, mim, shad ya. Alifnya dibaca alif, lamnya ditandai dengan tanda alif, panjangnya 6 harokat ya. Diikuti dengan suara gunah karena bertemu dengan mim tasydid ya. Seperti tadi alif lam mim ya. Lalu mimnya panjangkan 6 harokat karena ada tanda alif. Lalu shadnya dibaca 6 harokat dan diakhiri dengan pengucapan qalqalah ya. Ini ada di satu surah yaitu surah Al-A'raf ya. Baik, saya contohkan untuk cara membacanya. Alif lam mim shad. Ya, saya ulang sekali lagi. Silakan Bapak atau Ibu perhatikan dengan baik ya. Alif lam mim shad. Ya, itu untuk alif lam mim shad yang ada di surah Al-A'raf. Selanjutnya alif lam mim ra yang ada di surah Ar-Ra'd ya. Di sini alifnya dibaca alif, lamnya dibaca 6 harokat, ada tanda alis, lalu diikuti dengan gunnah selama 2 harokat karena menghadapi mim tasdid. Lalu mimnya panjangkan 6 harokat karena ada tanda alis, dan ro-nya dibaca 2 harokat karena ada fathah berdiri, tidak ada tanda alis. Baik, saya contohkan untuk cara membacanya. Alif lam mim ra ya. Jadi hati-hati ro-nya tidak lebih dari 2 harokat ya. Saya ulang. Alif lam mim ra. Ya, begitu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya buka kembali sesi untuk tilawahnya atau praktek huruf muqatta'ahnya ya. Di sini sudah ada beberapa orang untuk raise hand. Langsung Silakan banyak Kang. nih Ustaz.
Ya, Yang pertama ada Ibu Ina Muntari. Mangga ya, Ibu Ibu Ina. Ina. Dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cibubur, Jakarta Timur, Ustaz. Wah, Masya Allah, dari Cibubur ya. Alhamdulillah bisa bergabung dengan kita, Bu ya. Baik, silakan Ibu dibaca alif lam mim shad, Bu ya. Alif, lam, mim, sod. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Mumtaz, Bu ya. Masya Allah. Ya, Tim. Terima kasih, Bu ya. Selanjutnya, Baik, berikutnya atas nama Bapak atau Ibu Imsyak Nur. ya, Bapak atau Ibu ini, Imsyak Nur. Bapak ini Bapak. Halo? Oh, Bapak dari Depok. Bapak Nampaknya bisa suaranya kurang dekat, Bapak. ya dekatkan lagi mikrofonnya, Pak, atau Ya. handphonenya, Pak. Ya, dari Depok. Ya, Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan kita, Pak ya. Baik, Bapak tinggal bacakan saja ya untuk bacaan huruf muqatta'ah alif lam mim ro. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Iya, baik. Saya perbaiki sedikit Pak ya untuk bacaannya ya. Bapak di sini kurang gunah di mimnya setelah memanjangkan 6 harokat ya. Jadi tahan dulu mim tasydidnya baru di sana panjangkan mimnya 6 harokat. Silahkan diulang kembali Pak. Alif lam ra. Nah, di Pokoknya sini satu panjang. lagi ya. Yang yang saya perbaiki adalah roknya. Roknya kepanjangan Pak. Roknya cukup 2 harokat saja ya. Tidak lebih. Diulang sekali lagi mohon maaf Pak. Alif lam ra. Iya, Alhamdulillah, Barakallahu fikum. Masya Allah, ya, Bapak Ibsyak Nur dari Depok, ya, Barakallahu fikum. Baik, Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan kembali dari huruf muqatta'ah yang terakhir, yang tersusun dari 5 susunan huruf, ya. Ya, di sini hanya ada di satu surah, yaitu surah Maryam, ya. Di sini tersusun dari susunan 5 huruf, ya, huruf muqatta'ahnya. Yaitu dimulai dari kata huruf kaf yang panjangnya 6 harokat, ya. Lalu huruf H, ya, di sini ditandai dengan fathah berdiri, begitupun dengan huruf ya, berarti panjangnya baik H ataupun ya itu 2 harokat. Lalu ainnya ini panjangnya kita ambil 6, yang boleh 4 juga silahkan kalau nafasnya darurat ya. Lalu setelah itu jangan lupa ketika suara ain ke spod itu ada hukum ikhfa. Maka setelah memanjangkan ain 4 atau 6 harokat ikuti dengan dengungan ya, dengungan ke suara sod ya, dengungan ikhfa. Barulah masuk ke suara sod dengan panjang 6 harokat ya, yang diikuti atau diakhiri dengan suara qalqalah. Jadi ini paket komplit Pak ya, ada 2 harokatnya, ada 6 harokatnya, ada yang bisa dibaca 4 harokat, ada dengungan ikhfanya, dan juga ada qalqalahnya ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita akan coba praktekkan dan saya akan coba contohkan. Silakan Bapak atau Ibu diperhatikan ya cara membacanya. Kaf ha ya sod. Ya, saya ulang sekali lagi. Suaranya hilang, Ustadz. Oh, hilang. Saya ulang sekali lagi, Bu ya. Sip. Kaf ha ya
Pod. Nah, di sini harus ambil nafas dulu ya, persiapan dulu karena hurufnya agak banyak dan juga di sini banyak tanda alis yang juga ada ikhfanya juga. Ya, baik. Untuk yang terakhir ini spesial ya, saya 3 orang ya untuk praktek surah Maryam ya, 3 orang. Silakan yang duluan ya. Wah, Masya Allah, Wah, udah langsung banyak ramai nih jadi Ustaz. 3 orang ya, Banyak Masya yang Allah. resennya. Ya, silakan. Siapa dulu? Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam, mohon waalaikumsalam ditunggu, Ibu. warahmatullahi. Ibu ditunggu Saya ya. Ustaz, Nanti coba saya di- ya. Sebentar di sini sudah ada antrian untuk yang angkat tangannya, Ibu. Boleh Iya, tunggu Ibu sebentar ya. 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 Iya. Ya. Untuk yang pertama ada atas nama Ibu Arni Sarli. Ya, Ibu Arni, silakan di unmute ya. Ibu Ya, Arni saya dari mana Ibu? dari Konawe, Sulawesi Tenggara. Wah, Masya Allah dari Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan kita, Bu ya. Ya, silakan Ibu langsung bacakan saja ya huruf muqatta'ah yang di surah Maryam. Ka, ha, ya, ain, sod. Ya, Taib. Di sini yang saya perbaiki sedikit Bu ya, yaitu pengucapan ainnya yang tergesa-gesa ke ikhfa. Ibu panjangkan dulu 4 Oh sampai ya, 6 kalimat ainnya baru masuk ke ikhfa Bu ya. Silakan diulang sekali lagi Bu Arni. yang huruf ain tadi ya Ustaz. Ya, Ka, ha, ya, ain, sod. iya Alhamdulillah, barakallahu fikum. Taib. Makasih ya Ibu ya sudah berpartisipasi dengan kita. Ya, Tuhan ilmunya. selanjutnya. Ya, taib. Barakallahu fikum. Baik. Ibu Arni sudah, Gesa mau kasih kesempatan untuk atas nama Umi Najwa. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana Ibu? Dari Jakarta Timur Ustaz. Alhamdulillah dari Jakarta lagi ya. Silakan Ibu langsung dibaca saja huruf muqatta'ah yang ada di surah Maryam. Kaf ha ya ain sod. Iya, alhamdulillah, barakallahu fikum ya. Bagus Bu ya. Sudah langsung bisa menerapkan dengan baik, tinggal praktek aja nanti di Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. 1 orang lagi, Kang. Masya Allah. Terakhir untuk saat ini ada Ibu Khairani dari Aceh. Masya Allah dari Aceh, Ibu Ibu Khairani. Khairani. Ya Ustaz. Ya, silakan Ibu ya, dibacakan huruf muqatta'ah yang ada di surah Maryam. Ya. Kaf ha ya ain sod. Ya, Tip. Di sini ada 2 penghuruf yang perlu saya perbaiki, Bu ya. Pertama huruf ain, tadi nun sukunnya masih terbaca jelas, Bu ya. Nah, maka nanti Ibu ketika diulang, nun sukunnya dengungkan ke suara sod ya. Dengungan ikhfa. Kalau terdengar oleh telinga kita itu seperti suara ang, Bu ya. Ain. Ya, seperti itu. Lalu kedua huruf sod ya, setelah Ibu panjangkan 6 harokat, ikuti dengan suara qalqalah atau pantulan dari huruf dal. Sod. Begitu. Bu ya. Coba diulang sekali lagi. Kaf ha ya ain. Keliru saya. Ain gitu ya. Ya. Ain. Tunggu saya ulang Ustaz ya. Ya, Ibu santai aja Bu ya. Ambil nafas dulu ya, supaya nafasnya nyampai. Iya.
Kaf ha ya ain sad. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Makasih Bu ya untuk Ya, partisipasinya. Mudah-mudahan berkah. Baik, cukup ya untuk prakteknya dan untuk materi. eh, Sepertinya sampai sini ya yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberi kesempatan bagi ibu ataupun bapak kalau ada pertanyaan terkait pengucapan atau pembacaan seputar huruf muqatta'ah ataupun huruf-huruf fawatihus suwar. Ya, silakan. Baik. Nah, Jadi sekarang sudah masuk ke sesi tanya jawab ya, Pak Ustadz ya. ya. Mangga Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan perihal ataupun berkenaan dengan materi pada hari ini dan huruf muqatta'ah, untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh manfaatkan fitur raise hand terlebih dahulu. Boleh langsung. Baik, di sini sudah ada yang pertama atas nama Ibu Titi ataupun Ibu Mukodri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu untuk pertanyaannya. Mohon, Ustaz Afan Ustaz, mau nanya tadi Ya. saya perhatikan, tadi saya udah ngetik sih di itu, tapi belum kebaca kayaknya. Ketika saya perhatikan setiap Ustaz mengucapkan huruf shad, itu tidak memonyongkan mulut ya Ustaz ya? Ya, Ted. Iya, itu aja ya Ustaz. Emang tidak monyong ya Ustaz? Ya. Ya, dari Ibu siapa tadi, Bu? Ibu Titi Ustaz atau Umu Bu Kodri? Titi. Ya, Ted. Bu Titi ya, Ibu. Betul ya? Apa yang Ibu lihat tadi di handphone Ibu ketika saya mengucapkan suara huruf shad ya dalam kondisi fathah memang tidak diperkenankan untuk bibir monyong ya. Jadi setiap huruf-huruf yang mempunyai sifat idbaq atau punya sifat isti'la, maka ketika dia berharokat fathah tidak diperkenankan untuk monyong bibirnya karena makhrajnya bukan bibir ya. Sehingga dia bibirnya tetap diam seperti itu ya, tidak ada perubahan. Tidak so, begitupun seperti huruf to, huruf bo, huruf ro, huruf of, dan huruf-huruf yang mempunyai sifat itbaq ataupun sifat-sifat yang lainnya. Gitu. Cukup Ibu? Ya, apa? Berapa hurufnya tadi Ustaz? Untuk huruf itbaq itu ada di huruf-huruf yang punya vokal O, Bu ya. Dari mulai huruf shad, lo, o, lo. Nah, itu 4 huruf kalau tidak salah, 4 huruf yang dia mempunyai sifat itbaq ya. Sedangkan ada lagi untuk huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf isti'la itu huruf ghain, huruf kha, dan huruf qaf ya. Begitu, Bu. Ya, syukran jazakallah khair Ustaz. Amin wa iyyakum. Ya, ada lagi? Baik. Sudah terjawab Ibu ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan juga nih dari Ibu Arni Sari. Assalamualaikum Ibu, mangga Ibu. Ya, bismillah Ustadz. Yang ingin saya tanyakan tentang huruf isti'la dengan huruf itbaq tadi. Apakah tadi kan ada perbedaan huruf begitu? Nah, di pada saat kita membaca Al-Qur'an, perbedaan antara pengucapan antara huruf isti'la dengan itbaq ini di mana? Karena kan ada beberapa yang sama nih, huruf isti'la dengan huruf itbaq ini ada beberapa huruf yang sama kan? Yang istilah itu ada penambahan, maksudnya ada beberapa huruf yang tidak terdapat di huruf itbaq begitu. Nah, yang selain yang huruf itbaq tadi itu apa ya? Shad, wo dengan qaf ya, kalau tidak salah gitu. Yang lainnya itu perbedaannya bagaimana Ustaz ketika kita membaca misalnya? Ya. Jadi untuk huruf itbaq ya yang saya ketahui dan saya pahami itu ada huruf shad, lod, o, dan wo ya.
itu huruf itbaq ya. Dan huruf itbaq ini sudah meliputi masuk ke huruf isti'la ya. Jadi itbaq itu sudah masuk ke isti'la gitu. Sedangkan huruf isti'la dia tidak masuk ke huruf itbaq. Nah, huruf isti'la itu huruf yang tadi 4, so, bo, to, wo, ditambah 3 huruf lagi. Huruf ghain, huruf kha, dan huruf qaf. Begitu, Bu ya. Nah, adapun cara perbedaan membacanya adalah ketika kita mengucapkan huruf itbaq, maka bukan sebagian, hampir keseluruhan dari mulai pangkal sampai ke ujung permukaan lidah itu menempel ke langit-langit mulut sehingga menimbulkan karakter huruf yang sangat tebal ya. Contoh so, lo, to ya, so. Nah, sedangkan kalau huruf isti'la ya, huruf isti'la saja tidak dengan itbaq seperti huruf ghain, huruf qaf dan juga huruf kha itu pengucapannya yang menempel ke langit-langit mulut hanyalah pangkal lidahnya saja. Begitu. Jadi karakternya emang tipis ya. Kalau ketebalannya itu hanya orang-orang yang memang dia itu berkecimpung di dunia ilmu tajwid ya, yang dapat membedakan antara pengucapan ketebalan huruf so dengan huruf qaf ya. Begitu, Bu. Kalau umum ini jarang ya. Mungkin saya juga ketika belum mempelajari itu masih terdengar sama. Tapi ketika kita belajar, maka kita akan bisa membedakan mana yang itbaq, mana yang isti'la. Mudah-mudahan jawab. Baik. Syukran Ustaz. Ibu Arni sudah terjawab berarti ya untuk pertanyaannya. Baik. Selanjutnya, dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Masih ada waktu beberapa menit lagi nih. Ya, masih ada Ibu atau Bapak? Ustadz, Apakah mohon masih ada waktu? diulang istilah sama itbaqnya hurufnya. Saya lagi mencatat. Taib. Kalau untuk huruf itbaq itu dari huruf shad, huruf dhad. Itu yang bentuknya sama, cuman perbedaannya di titik, Bu ya. So sama dhad. Lalu 2 huruf lagi, huruf to sama huruf ghain gitu. Maaf, astagfirullahaladzim. Huruf to sama huruf wo. Serat, Bu ya. Huruf so, dhad, to sama wo. Mungkin dari apa namanya? Admin kalau nggak salah punya poster tajwid ya. Di situ kalau nggak salah udah lengkap di situ. Nanti bisa Ya. ikut aja ya. Siap. Nanti kalau Bapak Ibu yang penasaran posternya nanti boleh tanya ke admin ya untuk poster Nah, tajwidnya. Seperti itu. Satu nuhun Ustadz. ya. Ada lagi Sama-sama. Bapak Ibu untuk pertanyaannya? Masih ada waktu sekitar 8 menitan lagi nih. Jika tidak ada, mungkin Pak Ustadz kalau misalnya nggak ada pertanyaan boleh digunakan untuk latihan kembali mungkin Ustadz. Boleh. Karena tadi dari segi peminatnya cukup banyak nih untuk latihan bacaannya. Baik. Kita langsung praktek di Al-Quran, Bu ya. Saya ingin praktek di ini ayatnya spesial, Bu ya. Ayatnya spesial. Ya, silakan ibu-ibu dibuka mushafnya. Saya musir tapi nggak ada Quran digitalnya ya. Jadi mohon maaf, ibu bisa dibuka mushaf Al-Qurannya surah Ali Imran ya di awal ayat. Nah di sini surah Ali Imran ya. Sebelum saya mempraktekkan, saya akan melempar pertanyaan dulu. Barangkali di sini ada yang tahu ya dan bisa mempraktekannya dan juga bisa sharing ilmu juga. Nah, bagaimana ya Ibu ketika ataupun Bapak membaca awal ayat yang pertama di surah Ali Imran diwasal ke ayat yang kedua? Coba, ada yang tahu nggak cara mewasalkannya? Jadi saya yang nanya ya. Ya nggak apa-apa, sharing ilmu ya. Tapi kalau nggak tahu, baru saya nanti kasih tahu kuncinya. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah
pernah mendapatkan ilmunya mungkin sebelumnya cara mewasolkannya untuk surah Al-Imran ayat pertama dan ayat berikutnya. Ada yang mau coba mungkin? Nanti mungkin bisa sambil dikoreksi juga Ustadz ya. Nah, betul. Belum tahu Mangga Ustaz. Bapak Ibu. Belum tahu. Belum tahu. Ya, yang lain juga belum ya. Baik, di sini saya mau sampaikan ini apa namanya? Saya sebut spesial. Jadi kalau Ibu perhatikan di surat-surat lain selain surah Ali Imran itu rata-rata ketika masuk ke ayat 2 atau ayat 3-nya itu ketemunya dengan huruf biasa ya, huruf biasa. Sedangkan kalau di Ali Imran ayat kedua ini dia bersambung di ayat awal ayat keduanya itu dengan istilah hamzah wasol. Nah, mungkin Ibu pernah mempelajari tentang istilah hamzah wasol, yaitu huruf yang dapat menyambungkan huruf lain atau huruf sebelumnya, di mana terjadi pertemuan dua huruf sukun. Ya. Nah, di sini ketika Ibu mewasolkan ayat pertama ke ayat kedua, ya, di awal ayat kedua, maka di sini eh, ada dua cara membacanya. Pertama, praktiknya seperti tadi yang saya sampaikan, alifnya dibaca alif, lamnya dibaca 6 harokat, diikuti dengan gunnah, lalu mimnya dibaca 6 harokat, dan kan tadi kalau kita tidak wasol, mimnya sukun tuh ya. Contohnya, alif, lam, nah, sukun kan ya. Jadi bibirnya rapat setelah berhenti ya. Nah, ketika wasol, maka berilah mimnya itu harokat fathah masuk ke lafaz Allah ya dengan panjang 6 harokat masih sama ya. Contoh alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti itu. Jadi diberi harokat fathah di huruf mimnya. Itu cara pertama. Cara kedua, sama juga diberi harokat fathah, cuman pengucapan untuk huruf mimnya jadi 2 harokat panjangnya, berkurang. Yang tadinya 6, sekarang jadi 2 harokat. Saya contohkan, alif lam mim. Baik, saya ulang ya. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti itu, ya. Nah, itu cara praktek ketika huruf muqatta'ah bersambung ke ayat yang ada di depannya pada surah Ali Imran, ya. Silakan di sini siapa yang mau Punten, coba, Ustaz. Punten, Ustaz. ya? Bisa minta diulang, Ustaz. Terputus tadi contohnya. Diulang Bu ya. Baik. Saya ulang sekali lagi Bu ya. Sekarang yang saya praktekkan yang 6 harokat dulu mimnya ya. Karena ini perbedaannya antara 2 harokat sama 6 harokat. Alif lam mim Allah la ilaha hayyul qayyum. Nah, itu yang 6 harokat. Nah, sekarang saya bacakan mimnya yang 2 harokat. Alif lam Allah la ilaha hayyul qayyum. Seperti itu. Tuh. Nah, syukuran tuh. Admin sudah share kalimatnya ya ataupun mushabnya. Jelas Ibu apa yang tadi saya bacakan? Ya, di sini sudah ada Baik. beberapa orang yang mengangkat tangan ya, Kang? Iya, benar Ustaz.
Langsung aja praktiknya ya. Kita coba beberapa orang di sini. Bisa mau kasih kesempatan yang sebelumnya belum dulu ya. Ada Ya. Ibu Mega Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Sukron. Waalaikumsalam. Mangga Bu. Mana Ibu? Ya. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iya. Alhamdulillah. Ibu tadi membacakan mimnya 2 harokat Bu ya? Yang enam harokat kurang ya, Ustadz? Nah, kurang panjang mimnya. Ya, Oh, diulang lagi Bu ya. diulang ya, Ustadz. Bismillah. Yang 6 harokat ya, Ustadz. Ya, silakan. Alif lam mim. Astagfirullah, tunggu bentar, Ustadz. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iya, alhamdulillah, barakallahu fikum Bu ya. Makasih Bu ya untuk bacaannya ya sudah tepat ya. Nanti juga Ibu bisa Alhamdulillah. memanjangkan 2 harokat juga Bu ya. Begitu. Syukran, Ustadz. Ya, afwan. Baik, terima kasih Ibu Mega Yuli. Boleh satu lagi begitu Ustaz ya? Ya, baik silakan. Atas nama Ibu Ina Muntari. Mangga Ibu. Ya, halo Ibu Ina. Halo Ibu Ina. Maaf Ustadz, ini mic-nya nggak bisa kebuka. Baik, Ya. sudah. Mangga Ibu. Ya. Langsung aja Ustadz ya. Ya, kan Bu. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iya, Masya Allah. Ibu napasnya panjang banget ya. Alhamdulillah. Baik. Makasih Ustaz. Ya, syukran. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini walaupun yang minatnya cukup banyak Ustadz, tapi sayangnya waktunya terbatas untuk di pagi hari ini. Insya Allah nanti akan ada kesempatan-kesempatan berikutnya Ustadz ya. Ya, betul. Iya. Mungkin sebelum ditutup dari Ustadz Kurniawan mungkin ada yang mau disampaikan kembali? Baik, saya rasa sedikit saja pesan Bu ya untuk di bulan Ramadan ini karena ini bulannya Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dengan ditambahnya ilmu tentang huruf muqatta'ah ini menambahkan kita lebih giat lagi dalam tilawah ya. Baik itu dari sisi kuantitas ataupun dari sisi kualitas. Kita harus senantiasa ditingkatkan dan mudah-mudahan dengan ikhtiar seperti itu kita termasuk yang disebut dengan sahabat Al-Quran yang insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Allah dan Rasulnya insya Allah. Itu aja mungkin Insya Pak. Allah. Baik. Syukran Ustadz Kurniawan untuk kesempatan dan waktunya untuk pemaparan materinya di hari ini untuk sharing ilmunya luar biasa. Apalagi momennya pas sekali di momen bulan suci Ramadan. Waktunya insya Allah bermanfaat dan dengan ada kelas-kelas ini pun insya Allah kita akan semakin terus memperbaiki bacaan Al-Qurannya juga Ustadz ya. Dan untuk Bapak Ibu semua terus semangat untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya ya. Karena itu pun perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan itu sudah tertera ataupun terlampir di surah Al-Muzammil di ayat keempat. Dan insya Allah setiap huruf yang kita baca juga insya Allah akan Allah balas dengan berlipat-lipat kebaikan insya Allah ya Bapak Ibu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Kurniawan. Nanti kita bertemu kembali di lain kesempatan Ustadz ya. Ya, insya Allah. Baik, sehat-sehat untuk Ustadz dan keluarga ya. Insya Allah, amin. Terima kasih atas ilmunya Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Terima kasih Pak Baik, Admin Bapak juga. Ibu.
Mungkin karena waktu pun sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia, 9:33 waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang ingin melanjutkan aktivitasnya. Mungkin untuk kelas Tahsin Akbar di pertemuan hari ini mungkin dicukupkan dulu. Sekian Bapak Ibu. Dan semoga dengan mengikuti kelas ini Allah catat sebagai amal soleh untuk Bapak Ibu dan kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin. Dan jangan lupa untuk besok juga akan tetap ada sampai tanggal 20 Ramadan mendatang untuk kelas Tahsin Akbar ini dari jam 8 pagi sampai jam 9:30. Dan nanti untuk link Zoom-nya pun akan tetap sama Bapak Ibu. Jadi otomatis saja langsung bergabung. Nanti setiap paginya akan ada kelas kembali dengan materi-materi dan juga asatid-asatid lainnya. Seperti itu. Mungkin sementara itu saja informasinya Bapak Ibu. Mari kita tutup dan juga akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu untuk waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini kita mewakili dari tim Sobat Ngaji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz.